Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru Izar Channel yang akan menemani kamu dalam kegiatan pesantren kilat pada pertemuan yang ketiga. Dan materi hari ini yaitu mengenal nama-nama Nabi. Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Adapun pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kisahnya bisa menjadi suri teladan bagi manusia. Masing-masing nabi memiliki riwayat serta ceritanya masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 11. Adapun manfaat mempelajari kisah para nabi dan rasul. Mendapat keutamaan karena nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah. Mengokohkan akidah, menghilangkan kisah-kisah palsu, mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah mereka, mengetahui jalan kebenaran dan jalan keselamatan, mengetahui akhir orang yang zalim, mengetahui adanya sebuah perubahan, dan mengetahui kisah manusia pertama sampai terakhir. Mengenai jumlah nabi dan rasul, para ulama menyatakan jumlah para nabi 120.000 orang, sedangkan rasul berjumlah 315 orang. Rasul tingkatannya menerima wahyu dan syariat, sedangkan nabi hanya meluruskan. Wallahu a'lam. Dan di dalam Al-Quran hanya tertulis 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan ini merupakan materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pesantren kilat pertemuan yang ketiga. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi pertama dari 25 nama nabi ini adalah satu-satunya nabi yang diciptakan di surga. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Beliau hidup di surga selama beberapa waktu bersama istrinya, Hawa. Dalam kisahnya, Nabi Adam terbujuk rayuan setan sehingga dihukum turun ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi, Nabi Adam menjadi manusia pertama yang kemudian disebut dengan Bapa Manusia. Nabi Idris. Nabi Idris adalah anak keturunan Nabi Adam yang keenam dari pernikahan anaknya, yaitu Qabil dan Iklimah. Nabi Idris dikenal sebagai manusia yang pandai membaca dan menulis. Beliau menguasai banyak ilmu seperti perbintangan, matematika, merawat hewan, hingga menjahit. Nabi Nuh.
Nabi yang satu ini dikenal memiliki kesabaran yang luas. Dakwahnya yang berlangsung hampir seumur hidupnya tidak membawa hasil maksimal. Bahkan keluarga Nabi Nuh sendiri pun ada yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh diberikan beberapa mukjizat. Salah satunya adalah membuat bahtera besar yang menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk mengajak kaum Ad berhenti menuhankan atau menyembah berhala. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk menyembah kepada Allah. Akan tetapi, ajakan Nabi Hud nampaknya tidak didengar oleh kaum Ad tersebut, hingga akhirnya membuat Allah murka dan Allah mendatangkan bencana yang berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Nabi Saleh. 1 dari 25 nama Nabi selanjutnya adalah Nabi Saleh. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Nuh yang tinggal di daerah bekas kaum Nabi Hud atau bangsa Ad. Kaum Nabi Saleh bernama kaum Samud. Mereka juga tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala. Untuk itu, Nabi Saleh mengajak mereka untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah. Mukjizat Nabi Saleh adalah mampu mengeluarkan unta betina dari sebuah batu ketika memukulkan telapak tangannya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa dikatakan sebagai bapak para nabi. Hampir semua nabi setelah beliau adalah keturunannya. Nabi Ibrahim didatangkan untuk membenahi kaum yang dipimpin Raja Namrud. Kaum ini telah mengalami kerusakan seburuk-buruknya, termasuk Raja Namrud yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung dan berhala yang disembah oleh pengikut Raja Namrud. Karena perbuatannya ini, beliau ditangkap dan diikat di alun-alun kota, kemudian dibakar. Namun, atas kehendak Allah, api membara yang membakar Nabi Ibrahim menjadi terasa dingin. Inilah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim dari Allah yang tidak mempan dibakar. Nabi Lut. Nabi Lut diutus untuk memperbaiki moral kaum Gomorrah yang senang berhubungan sesama jenis. Kaum ini melakukan perbuatan keji, yaitu perilaku yang menyimpang yang sangat dilarang oleh Allah. Akan tetapi, ajakan dan seruan Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut tidak diindahkan oleh kaum ini. Akibatnya, mereka dihukum dengan gempa bumi dan hujan meteor yang dahsyat yang membinasakan seluruh penduduk kota. Hingga sekarang, sisa-sisa kaum Gomorrah masih dapat terlihat dengan kondisi yang sudah membatu atau menjadi fosil. Nabi Ismail. Nabi Ismail termasuk dalam salah satu dari 25 nama Nabi. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ismail mendapat mukjizat dari Allah dengan munculnya air Zam-Zam dari hentakan kakinya ketika masih kecil. Bahkan hingga sekarang air Zam-Zam yang berada di Mekah tetap mengalirkan sumber air yang tidak pernah kering. Selain itu, beliau sudah memiliki ketaatan kepada Allah sejak dia masih belia. Hal ini ketika beliau diuji oleh Allah melalui ayahnya Nabi Ibrahim untuk dikorbankan kepada Allah. Namun akhirnya
penyembelihan Nabi Ismail akhirnya diganti dengan kambing yang dikirim dari surga. Hal inilah yang akhirnya menjadi asal-usul ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Nabi Ishak. Nabi Ishak juga merupakan anak Nabi Ibrahim atau saudara Nabi Ismail. Hanya Nabi Ishak dilahirkan dari ibu yang berbeda, yaitu dari ibu Sarah. Nabi Ishak turut serta bersama Nabi Ibrahim berdakwah menyampaikan ajaran kebenaran. Nabi Ishak dikaruniai anak kembar yang diberinya nama Lisu dan Yakub. Lisu adalah nenek moyang bangsa Romawi, sedangkan Yakub merupakan nenek moyang Bani Israel. Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak yang menjadi nenek moyang bangsa Bani Israel. Beliau dikaruniai oleh Allah dengan 12 anak. Nabi Yakub meneruskan ajaran tentang keesaan Allah yang diterimanya. Sebelum meninggal dunia, beliau berpesan agar supaya anak-anaknya tetap berpegang pada ajaran ayahnya. Nabi Yusuf. Nama Nabi Yusuf masuk ke dalam 25 nama Nabi yang harus kita kenal. Nabi Yusuf merupakan anak ke-12 dari Nabi Yakub bin Ishak. Beliau adalah anak kesayangan dari Nabi Yakub. Hal ini membuat iri saudara-saudaranya yang akhirnya membuang beliau ketika masih kecil dengan memasukkannya ke dalam sumur. Akhirnya Nabi Yusuf selamat dan dijual kepada Raja Mesir. Perjalanan hidupnya pun penuh dengan rintangan, karena Nabi yang berparas tampan ini mendapatkan ujian fitnah dari istri pejabat kerajaan Mesir. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah memiliki kelebihan yang mampu menafsirkan mimpi. Karena kelebihannya ini, beliau dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Nabi Yusuf disebut sebagai 27 kali dalam surat Yusuf di kitab Al-Quran. Kisah beliau juga diceritakan dalam surah tersebut yang Allah sebut sebagai kisah terbaik dalam Al-Quran. Nabi Ayub. Nabi Ayub bisa dikatakan sebagai salah satu nabi tersabar yang pernah ada. Kehidupannya pun dengan kebaikan dan kaya raya. Akan tetapi, hal ini tidak membuatnya sombong atau kufur. Allah mengujinya melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis. Bahkan, istri dan anak-anaknya pergi meninggalkannya. Namun, ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub mampu melewati cobaan itu semua. Akhirnya beliau sembuh dari sakitnya dan menjadi kaya raya kembali. Nabi Syuaib. Salah satu dari 25 nama Nabi adalah Syuaib. Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian. Namun kaum ini tetap ingkar dan menolak ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat kaum Madian dengan badai panas dan awan hitam hingga semua penduduknya musnah. Nabi Musa. Kitab Taurat adalah salah satu mukjizat Nabi Musa yang diturunkan oleh Allah. Beliau ditugaskan untuk membebaskan Bani Israel yang diperbudak dan membawanya keluar dari Mesir. Atas izin Allah, beliau juga mampu mengubah tongkat menjadi ular dan membelah lautan merah. Akan tetapi, mukjizat ini tidak mampu mengajak Fir'aun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga memiliki mukjizat yang pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Dari ajaran beliau yang terkenal dengan 10 perintah Allah atau The Ten Commandments.
Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang membantunya berdakwah untuk mengingatkan Firaun. Beliau dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Nabi Harun berjuang untuk kaumnya yang menyembah berhala agar mau meninggalkannya. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan salah satu dari anak Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Beliau diutus Allah untuk menyebarkan kebaikan ke kaum Amoria di Damaskus. Beliau mengajak para penyembah berhala supaya menyembah Tuhan yang Maha Esa dan taat beribadah kepada Allah serta membayar zakat. Nabi ini dikaruniai sifat sabar yang sangat besar dan rasa dermawan yang tinggi. Nabi Daud. Beliau adalah orang yang mengalahkan Jalut atau Goliat dan diberi mujizat dapat melunakkan dan membengkokkan besi. Kemudian beliau menjadi raja menggantikan Jalut yang dikalahkannya. Beliau menerima wahyu berupa kitab Zabur. Beliau sangat fasih membaca isi kitab Zabur dengan suara yang merdunya, hingga membuat pegunungan dan burung ikut bertasbih. Nama beliau disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Jadi, mujizat Nabi Daud adalah dapat berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu, dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud yang meneruskan ayahnya menjadi seorang raja. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Bahkan kekayaan yang dimilikinya tidak dapat dihitung karena terlalu banyak. Nabi yang satu ini memiliki bermacam-macam mukjizat. Di antaranya adalah bisa bicara dengan binatang, dapat menundukkan angin, serta tingkat kesabaran yang luar biasa. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun. Beliau ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Finisia dan Bani Israel yang menyembah berhala bernama Baal di kota Balbak, Syam. Kota Balbak ini diambil dari nama berhala yang mereka sembah. Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, namun mereka ingkar. Itulah sebabnya Allah menurunkan azab. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah seorang anak yang diangkat dan diasuh oleh Nabi Ilyas. Beliau melanjutkan perjuangan ayahnya untuk berdakwah. Beliau ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di daerah Panyas, Syam. Nabi Ilyasa memiliki kesabaran tingkat tinggi. Karenanya beliau diberi mukjizat besar seperti mampu menghidupkan orang mati. Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan mengingatkan penduduknya akan datangnya murka Allah dalam waktu 40 hari. Namun sampai hari ke-39 belum juga ada murka Tuhan. Akhirnya beliau merasa kecewa dan frustasi sehingga meninggalkan kaumnya. Kemudian beliau meninggalkan Niniwe dan pergi naik kapal. Namun kapal yang ditumpanginya terjebak badai besar yang akhirnya membuat beliau terjun ke laut. Akhirnya beliau dimakan oleh ikan paus raksasa, namun tidak wafat. Allah memberikan pelajaran pada Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya dengan hukuman hidup di dalam perut ikan paus.
Di dalam perut ikan paus inilah beliau memanjatkan doa keselamatan dan penyesalan telah meninggalkan kaumnya. Akhirnya, setelah 3 hari tinggal di perutnya, beliau disemprotkan keluar oleh ikan paus tersebut. Nabi Zakaria. Zakaria adalah salah satu dari 25 nama nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Zakaria adalah keturunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria diutus untuk memperbaiki kaum Bani Israel yang tinggal di Palestina. Nabi Zakaria berdakwah hingga usia renta dan baru dianugerahi anak di usianya tersebut. Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria yang lahir ketika Nabi Zakaria sudah sangat tua. Nabi Yahya adalah seorang manusia yang berprinsip. Integritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenaran. Beliau dikaruniai hikmah dan ilmu ketika masih anak-anak. Beliau hormat pada orang tuanya dan tidak sombong ataupun durhaka. Beliau juga pintar dan tajam pemikirannya. Itulah mengapa Nabi Yahya selalu menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah di kalangan kaumnya. Nabi Isa. Nabi Isa terlahir dengan mukjizat Allah pada seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa membawa kabar mengenai kedatangan Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi banyak umatnya yang tidak mau mengakuinya hingga saat ini. Nabi Isa juga memiliki mukjizat yang dapat berbicara pada waktu masih bayi. Beliau juga dapat menghidupkan burung yang sudah mati atau orang yang sudah mati. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya adalah seluruh manusia di muka bumi yang hidup mulai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Rasulullah mengajarkan dan mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau adalah Rasul penutup dan tidak akan ada lagi Nabi yang diturunkan setelah beliau. Oleh sebab itu, semua umat manusia sekarang ini wajib mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga memiliki mukjizat dengan perjalanan Isra dan Mi'raj yang hanya dilakukan dalam waktu semalam. Demikian ulasan tentang 25 nama Nabi dan Rasul yang merupakan utusan Allah untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah. Oleh sebab itu, kita wajib mengetahui dan mempelajari kisah mereka supaya bisa diambil hikmah dan diteladani. Demikian materi kegiatan pesantren kilat pada pertemuan ketiga ini. Semoga kita diberikan rahmat, hidayah, dan barokah
terutama dalam mempelajari sifat dan kisah para nabi dan rasul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.